Shalom sahabat GKI, perkenalkan saya Pendeta Guntur Wibisono melayani di GKI Cinere sebagai basis pelayanan saya. Bidang minat saya dengan perhatian khusus musik dan liturgi, dan bersyukur karena saya pernah menjadi ketua komisi liturgi musik sinode atau BPMS. Bersyukur pula boleh terlibat menjadi fasilitator dalam PRPI baik di Bandung maupun di Surabaya, dan bersyukur karena boleh terlibat untuk menyusun buku NKB Akord. Nah, hari ini kita akan merenungkan satu momen besar dalam kehidupan bergereja, yaitu Pentakosta. Kisah Rasul 2 ayat 6 firman Tuhan berkata, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Oleh sebab itu mari sebelumnya kita berdoa. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami supaya kami tidak hanya mendengar, melainkan kami merasakan kehadiran Tuhan. Maka curahkan Roh Kudus-Mu supaya kami mengerti dan lebih lagi diubahkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara, ada sebuah kisah sederhana. Seorang pertapa melihat seekor kepiting terjebak dalam sebuah panci licin dan dia berkeinginan menolong. Apa yang terjadi ketika ia menjulurkan jarinya, kepiting itu justru menjepit jarinya sampai berdarah. Nah, ini aneh. Sudah ditolong malah menyakiti. Tapi kalau jujur, bukankah kita juga kerap merasa seperti pertapa tadi? Betapa sulit kita berbuat baik, kita curiga dengan ketulusan orang lain, bahkan menolak kasih yang datang, seperti kepiting yang menggigit tadi. Maka di hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan dan sesuatu yang luar biasa terjadi. Orang-orang dari berbagai bangsa, bahasa, latar belakang, mereka menjadi mengerti. Tentu bukan karena bahasa yang sama, bukan karena ada satu bahasa yang dimengerti, tetapi yang lebih dalam adalah tentang bahasa kasih, bahasa cinta yang unik, yang tidak perlu diterjemahkan, yang menembus berbagai lapisan perbedaan, yang menyentuh sampai ke kedalaman. Dan menariknya menurut ilmu psikologi modern, bahwa manusia pada dasarnya merespon kasih, merespon empati dan penerimaan itu jauh lebih kuat daripada argue ataupun tekanan. Itu artinya orang bisa saja lupa dengan kata-kata, tapi mereka akan mengingat bagaimana kita memperlakukan mereka. Your life is message. Dan Bapak Gereja Agustinus pernah bertutur, kasihilah dan lakukanlah apa yang engkau kehendaki. Bukan berarti itu lalu tanpa boundaries, tanpa arah, melainkan itu menjadi landasan supaya segala sesuatu mengarah pada kebaikan. Masalahnya kita kerap tidak fasih dengan bahasa yang dituturkan oleh Agustinus. Kita lebih fasih dengan ego kita, emosi kita, penghakiman. Kita mudah sekali tersinggung, irritating dan sebagainya, lalu reaktif, cepat membalas. Bukankah Roh Kudus diberikan pada Anda dan saya supaya kita mengubah cara kita berkomunikasi, yaitu dengan kasih? Maka bagi kaum muda, mari kita belajar bicara dengan empati, tidak hanya atau sekadar reaksi. Bagi kaum dewasa, mari belajar hadir, bukan hanya menjadi sosok yang solutif. Bagi kaum senior, terus menjadi sumber inspirasi damai. Dan bukan sebaliknya, post power syndrome dan kerap memunculkan ketegangan. Hari-hari ini kita tahu bahwa dunia dalam perang dan kekurangan kasih. Dan mungkin Anda dan saya dipanggil untuk memiliki itu. Your life is message. Sesederhana bagaimana bahasa apa yang kita gemakan? Apakah bahasa luka atau bahasa kasih? Roh Kudus yang sama yang waktu itu menuntun
para rasul, banyak orang di Pentakosta, sekiranya bekerja pada Anda dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarlah kami untuk membawa bahasa cintamu di tengah dunia. Amin.